Baiklah, akan saya lanjutkan materi selanjutnya. Yang kedua, tadi kita udah bahas terkait dengan metode garis lurus. Yang kedua ini adalah metode saldo menurun atau declining balance method. Dasar penyusutan adalah nilai sisa buku fiskal ya. Jadi dasar dari suatu penyusutan itu adalah nilai sisa buku fiskal. Penyusutan dengan metode saldo menurun adalah penyusutan dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku. Cara perlakuan nilai sisa buku suatu aktiva tetap pada akhir masa manfaat yang disusutkan dengan metode saldo menurun adalah nilai sisa buku suatu aktiva pada akhir masa manfaat yang disusutkan dengan metode saldo menurun harus disusutkan sekaligus. Jadi itu definisi dari metode saldo menurun. Contoh penghitungan penyusutan dengan metode saldo menurun di sini. PT Jaya Abadi membeli sebuah aktiva yang termasuk dalam kelompok 1 harta berwujud. Tadi kalau kelompok 1 berarti kan masa manfaatnya dalam 4 tahun ya, dengan harga 100 juta. Dan persentase penyusutannya adalah 25% pada tanggal 10 Juli 2009. Maka pembebanan atas biaya penyusutan aktiva tersebut berdasarkan metode saldo menurun ada sebagai berikut. Di sini kalau kalian berdasarkan dari nilai penyusutan pada kelompok 1 itu kan nilai manfaatnya itu kan selama 4 tahun. Sedangkan persentase penyusutannya ada pasal 1, pasal 2. Kalau pasal 1 25%, kalau pasal 2 adalah 50%. Tapi di sini kita menggunakan yang pasal 2 yaitu 50% ya kan. Terus di sini 2009 itu harga perolehan kan harga belinya adalah 1 juta. Penyusutannya 50%. Tapi di sini kenapa biaya penyusutannya kan harusnya 50 juta. Kenapa 25 juta? Karena pada saat ini dia membeli pada bulan Juli, yaitu setengah tahun di 2009. Maka yang harusnya 50 juta karena setengah tahun, 1 tahunnya 50 juta, jadi tinggal 25 juta. Sehingga nilai sisa bukunya adalah 75 juta. Sedangkan pada tahun 2010 itu 50%. Jadi 50% dari 75 juta yaitu 32.500.000. Kita kurangkan tinggal nilai sisa bukunya adalah 32.500. Terus tahun 2011 itu 50%. Jadi 50% dari 32.500 yaitu 16.250.000 sehingga sisa nilai sisa bukunya adalah 16.250.000. Dan selanjutnya dan pada akhirnya di tahun 2013 itu disusutkan 50%. Harusnya kan 50% dari 8 juta, tapi karena harusnya kan habis ya 50%, tapi ini karena habisnya itu langsung dikurangi 8.125% karena disusutkannya itu langsung dihabiskan sehingga nilai sisa bukunya itu tinggal 0 rupiah. Kenapa di sini dibagi menjadi 5 tahun? Karena di sini 2009-nya itu sampai dimulai dari Juli 2019, jadi 2013 pun itu adalah setengah tahun seperti itu. Begitu. Jadi bedanya dengan garis lurus itu, kalau garis lurus itu persentase penyusutannya pakai 25%, sedangkan kalau saldo menurun itu pakai yang 50%. Jadi dikurangi terus seperti itu. Disusutkan sekaligus. Jadi di sini kenapa diambil 8 juta itu adalah disusutkan sekaligus, jadi habiskan sekaligus di tahun 2013 seperti itu. Keterangannya untuk tahun 2009 biaya penyusutan dihitung berdasarkan 6/12, berarti kan setengah dari 50% kali biaya perolehan, berarti kan setengah dari 50% kali 1 juta, makanya 25 juta. Karena pembelian dimulai pada bulan Juli sehingga biaya yang dikenakan hanya dari bulan Juli sampai dengan Desember 2019, yaitu selama 6 bulan. Itu keterangannya. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Paham ya? Oke. Selanjutnya perlakuan nilai sisa buku suatu harta yang dialihkan. Jadi bagaimana kita memperlakukan nilai sisa buku suatu harta yang dialihkan? Itu adalah nilai sisa buku suatu harta yang dialihkan dibebankan sebagai kerugian pada yang 1 tahun terjadikan pengalihan tersebut. Jadi
dibebankan sebagai kerugian pada tahun peralihan tersebut. Jadi dimulai pada tahun itu. Yang kedua, dengan persetujuan Direktorat Jenderal Pajak pada suatu masa kemudian dalam hal hasil penggantian asuransi atas harta tersebut baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian. Jadi ini berkaitan dengan asuransinya. Sedangkan yang ketiga, ketentuan tersebut di atas tidak berlaku. Jadi apapun yang tidak berlaku itu, ketentuan yang di atas itu tidak berlaku bila harta yang dialihkan untuk tujuan bantuan sumbangan. Jadi yang 1 dan 2 itu tidak berlaku jika harta itu dialihkan untuk suatu sumbangan, hibah yang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusahaan antara pihak-pihak bersangkutan. Jadi poin 1 dan 2 itu tidak akan berlaku pada harta tak berwujud tersebut apabila harta itu dialihkan untuk suatu sumbangan, wakaf, dan lain hibahan dan lain-lain, dan tidak berkaitan dengan pekerjaan atau hal-hal yang memberikan keuntungan seperti itu. Poin 1 dan 2 itu tidak diberlakukan. Begitu ya. Sampai sini paham ya? Paham lah. Oke, baiklah, akan saya lanjutkan materinya. Kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan amortisasi harta berwujud ya, terus juga metode yang digunakan untuk mencari amortisasi atau penyusunannya itu ada 2 cara, yaitu garis lurus dan juga penurunan ya. Di sini kita akan mencari amortisasi harta tak berwujud. Jadi ini harta tak berwujud. Kalau sebelumnya harta berwujud, kalau ini harta tak berwujud. Ketentuan mengenai amortisasi harta tak berwujud diatur pada pasal 11A Undang-Undang PPH sebagai berikut, yaitu pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya yang punya masa manfaat lebih dari 1 tahun dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan diamortisasi sesuai tarif pada tabel berikut. Jadi untuk harta tak berwujud juga punya ketentuannya seperti harta yang berwujud yang tadi, di mana itu berlaku untuk harta tak berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Jadi kalau manfaatnya kurang dari 1 tahun ini tidak berlaku, tapi kalau manfaatnya lebih 1 tahun ini berlaku. Dan ketentuan seperti ini, kelompok harta berwujud itu adalah masa manfaatnya ada ya, itu kelompok harta berwujud itu bukan bangunan dan bangunan. Terus masa manfaatnya juga sama, tarif penyusutan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 juga sama, hampir mirip ya dengan tadi, yaitu ada kelompok bukan bangunan, itu ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Masa manfaatnya juga ada 4 tahun, 8 tahun, 16 tahun, dan 20 tahun. Terus persentase penyusutannya ada 25%, 50%. Terus kalau yang 12,5%, 25%, 6,25%, 12,5%, dan 5% sama 10% tergantung permasalahannya. Sedangkan untuk bangunan itu tidak ada kelompoknya, itu hanya permanen dan tidak permanen. Kalau yang permanen otomatis masa manfaatnya 20 tahun, yang tidak 10 tahun. Dan persentasenya juga pada ayat 1 aja 5% dan 10%, seperti itu, hampir mirip ya dengan yang sebelumnya. Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadi pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan tabel masa manfaat dan tarif amortisasi. Jadi kalau ada pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal itu dibebankan pada tahun terjadi pengeluaran. Jadi langsung dikenakan pada tahun terjadinya pengeluaran atau penyusutan tersebut ya. Terus amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain di bidang penambahan minyak dan gas bumi dilakukan dengan cara menggunakan metode satuan produksi. Jadi kalau untuk penyusutan pada suatu usaha yang di bidang pertambangan minyak atau gas bumi itu menggunakan metode satuan produksi ya. Jadi ada berapa produksinya, satuannya seperti apa, itu menggunakan itu. Terus yang ketiga, metode satuan produksi dilakukan dengan menerapkan persentase amortisasi yang besarnya setiap tahun sama dengan persentase perbandingan antara realisasi penambangan minyak dan gas bumi pada tahunnya bersangkutan dengan taksiran jumlah seluruh kandungan minyak dan gas bumi di lokasi tersebut yang dapat diproduksi. Jadi otomatis ini penyusutannya itu pada usaha pertambangan atau perminyakan atau gas bumi ya. Di sini juga menggunakan metode satuan produksi. Jadi kita lihat berapa jumlah produksi minyak atau gas yang bisa
diproduksi di lokasi tersebut. Apabila ternyata jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari yang diperkirakan sehingga masih terdapat sisa pengeluaran untuk memperoleh hak atau pengeluaran lain, maka atas sisa pengeluaran tersebut boleh dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan. Begitu. Jadi kalau misalkan ternyata perkiraannya produksinya ternyata jumlahnya lebih kecil, maka bisa dibebankan itu sekaligus pada tahun pajak yang bersangkutan, seperti itu. Terus amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas bumi. Jadi amortisasi selain pada pertambangan minyak dan bumi, ya, kalau tadi kita lebih cenderung pada minyak dan bumi, dilakukan dengan menggunakan metode satu produksi paling tinggi itu 20% setahun. Kalau selainnya minyak dan gas bumi itu dilakukan dengan satuan produksi juga, tapi paling tinggi itu 20% setahun presentasinya, gitu maksudnya. Di sini contoh ya, pengeluaran untuk memperoleh hak penguasaan hutan yang punya potensi 10 juta ton kayu sebesar 500 juta diamortisasi sesuai dengan yang direalisasikan dalam tahun yang bersangkutan. Jika dalam satu tahun pajak ternyata jumlah produksi mencapai 3 juta ton setiap tahunnya, yang berarti 30% dari potensi yang tersedia, maka walaupun jumlah produksi pada tahun tersebut mencapai 20% dari jumlah potensi yang ya, besarnya amortisasi yang diperkenakan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun tersebut paling tinggi dari 20% dari pengeluaran untuk sebesar 100 juta. Jadi gini, di sini ada suatu perusahaan hutan ya, berarti kan ini di luar minyak dan juga gas. Di sini tuh di penghasilannya itu adalah 10 juta ton dengan biayanya adalah 500 juta. Tapi ternyata pada tahun itu amortisasinya itu 3 juta. 3 juta kan secara tidak langsung adalah 30% dari 10 juta ton ya. Tapi sesuai dengan ton itu, karena ini adalah di luar produksi minyak dan gas, maka ini tetap digunakan yang paling tinggi itu adalah 20%, yaitu 20% dari biayanya tersebut. Kalau 20% biaya tersebut adalah 500 juta, berarti berapa? Ya 100 juta, seperti itu. Paham ya sampai sini ya, itu maksudnya. Jadi, tapi kalau misalkan ini adalah minyak dan gas, mungkin bisa dilakukan seperti itu. Pengeluaran sebelum operasi komersial dikapitalisasi dan diamortisasi sesuai dengan tabel masa manfaat dan tarif amortisasi itu. Jadi harus disesuaikan dengan tabel dan tarifnya. Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak lainnya, maka nilai sisa buku harta atau hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai pengganti merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut. Jadi kalau ada suatu kerugian ya akan diberikan pada tahun pengalihan tersebut, gitu. Begitu ya. Paham ya? Di sini akan saya lanjutkan jenis-jenis harta berwujud menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 PMK 03 tahun 2009. Jadi jenis-jenis harta yang berwujud ya, yang termasuk dalam kelompok 1. Dari kelompok 1 itu yang punya manfaat 4 tahun. Nah, di sini yang pertama adalah semua jenis usaha. Jenis usahanya semua jenis usaha. Jenis hartanya apa? Ya mebel, peralatan di kayu, rotan, termasuk meja, bangku, kursi, lemari, yang bukan bagian dari bangunan. Dari semua jenis usaha. Jadi di luar bangunan, mungkin perabotnya seperti itu. Mesin kantor, mesin tik, mesin hitung, duplikat, perlengkapan alat seperti amplifier, sepeda motor, dan lain-lain seperti itu. Itu untuk usaha. Yang kedua terkait pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti cangkul, peternakan, perikanan, guru, dan lain-lain. Jadi ini lebih cenderung hal-hal yang berkaitan di luar menggunakan mesin ya, yang digerakkan menggunakan alat yang digerakkan menggunakan mesin. Sedangkan nomor 3, industri makanan dan minuman. Mesin ringannya dapat dipindah-pindahkan seperti huler, pencak kulit, penyongsong gitu, pengering, pelet, dan sejenisnya. Sedangkan untuk transportasi dan pengudangan seperti mobil, taksi, bus, truk gitu yang digunakan sebagai angkutan umum. Yang kelima, industri semikonduktor. Yang keenam, jasa persewaan peralatan tambat air dalam, dan yang ketujuh adalah jasa telekomunikasi seluler. Ya begitu. Jadi ini adalah contoh-contoh benda harta berwujud yang sesuai dengan kelompok 1. Jadi mereka hanya mempunyai manfaat sampai 4 tahun seperti itu. Jadi kalau menggunakan presentasi
penyusutannya adalah 25% dan 50%. Begitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada tidak? Kalau tidak ada, kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa disampaikan ya. Ya. Baik, saya lanjutkan, yaitu penyusutan harta menurut ketentuan fiskal, yaitu pasal 11 Undang-Undang PPH. Satu adalah penyusutan harta menurut ketentuan fiskal. Yang pertama adalah harta yang boleh disusutkan menurut ketentuan fiskal. Jadi harta pajak yang boleh disusutkan menurut ketentuan fiskal, yaitu harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan menghasilkan objek pajak kecuali tanah. Jadi yang bisa disebut harta yang bisa disusutkan menurut ketentuan fiskal adalah yang mempunyai manfaat lebih 1 tahun, digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Jadi ini adalah suatu harta yang bisa memberikan suatu penghasilan kecuali tanah. Penyusutan aktiva dimulai dari bulan dilakukannya pengeluaran kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan. Penyusutan ini dimulai pada bulan selesainya pekerjaan harta tersebut. Jadi harta ini mulai diberlakukannya penyusutan itu pada saat harta ini dikeluarkan, seperti itu. Sedangkan untuk harta yang masih dalam suatu pengerjaan, ya kita akan nunggu sampai pengerjaan harta tersebut selesai. Penyusutan pada tahun pertama dihitung secara pro rata. Dengan persetujuan Dirjen Pajak, wajib pajak dapat melakukan penyusutan mulai pada bulan digunakannya harta tersebut untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Jadi pada contoh yang tadinya, jadi diboleh berlakukannya tidak, misalkan di tahun itu ya 1 tahun, enggak, tergantung dari bulan mulainya harta tersebut itu dapat mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Jadi misal bulan Juli ya dimulai di bulan Juli, otomatis di tahun itu hanya berlaku 6 bulan seperti itu. Nanti akan dilanjutkan di tahun yang kelima, tapi setengah tahun juga, seperti itu. Yang kedua ada harta yang tidak boleh disusutkan menurut ketentuan fiskal. Kalau tadi harta yang boleh disusutkan, kalau ini harta yang tidak boleh disusutkan. Harta yang tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tidak boleh disusutkan secara fiskal. Jadi kalau harta yang kita miliki itu tidak mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, maka harta itu tidak wajib untuk dilakukan disusutkan secara fiskal. Misalnya kendaraan perusahaan yang dikuasai dan dibawa pulang oleh karyawan, rumah dinas karyawan yang tidak terletak di daerah terpencil. Dalam hal harta yang tidak boleh disusutkan secara fiskal tersebut dialihkan keuntungannya merupakan objek PPH yang dihitung dari selisih antara harga jual dengan harga perolehan. Jadi contohnya itu, jadi kendaraan dinas, rumah dinas itu tidak termasuk harta yang tidak disusutkan menurut ketentuan fiskal, gitu. Terus dalam hal selisihnya negatif, kerugian itu tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. Jadi kalau terjadi suatu kerugian itu tidak dikurangkan sebagai sebuah biaya, seperti itu. Bentar ya. Kesimpulannya ya dari apa yang kita sudah bahas terkait dengan amortisasi dan penyusutan suatu harta, baik itu yang tak berwujud maupun yang berwujud, itu adalah pembebanan biaya atas perolehan harta berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Ingat, jadi harta yang berwujud maupun tak berwujud mereka itu diberlakukan atau akan dilakukan penyusutan itu misalkan benda itu mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Yang pertama adalah harta yang dapat dilakukan penyusutan dan amortisasi adalah harta yang dimiliki oleh wajib pajak dan dipergunakan untuk kegiatan usaha wajib pajak. Jadi yang pertama adalah harta yang dimiliki oleh wajib pajak dan digunakan oleh wajib pajak itu untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan wajib pajak. Jadi mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan dari wajib pajak tersebut kita sebagai wajib pajak. Yang kedua, Undang-Undang PPH memberikan aturan tersendiri mengenai penyusutan atau dan amortisasi fiskal untuk memberikan keseragaman dan kepastian hukum. Betul ya. Jadi undang-undang itu sendiri juga sudah memberikan suatu ketentuan sehingga nantinya akan terjadi keseragaman antara satu orang dengan orang lain yang tadi itu di tabel tersebut ya, di masa manfaatnya, terus persentase penyusunannya itu sudah ditentukan kan, makanya ada kelompok 1, kelompok 2,
begitu, yang bukan bangunan permanen, tidak permanen, seperti itu. Metode penyusutan dan amorti fiskal yang diperkenalkan oleh Undang-Undang PH hanya metode garis lurus dan saldo menurun. Ya, tadi sudah kita jelaskan. Terus yang boleh dilakukan menurut undang-undang itu adalah garis lurus dan saldo menurun. Sedangkan yang terakhir, penyusutan dan amortisasi fiskal menggunakan bulan sebagai dasar perhitungan. Jadi pada saat kapan dia dikeluarkan, itulah dimulainya suatu penyusutan. Jadi tidak misalkan tahun 2019 itu tidak 1 tahun penuh, tapi tergantung di kapan dia dikeluarkan bulannya, dan nanti pun akan digenapi di tahun berikutnya, seperti itu, agar 1 tahun. Apabila harga tersebut diperoleh dalam bagian tahun, maka penyusutan dihitung sebanyak bulan pemakaian dibagi 12 bulan gitu ya. Tadi seperti contoh, misalkan di bulan Juli, ya berarti Juli kan 6 ya, berarti 6/12 gitu, jadi setengah tahunnya, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan amortisasi dan penyusutan? Boleh, silahkan disampaikan.